Perkenalkan, aku Rudi Margono, seorang dokter umum. Di IG ada, It's Dokter Muda, di TikTok juga ada. Kita akan bahas tentang mastitis atau peradangan pada payudara yang terjadi pada ibu menyusui. Biasanya setelah 2-3 minggu bisa ada kemerahan, bengkak, nyeri pas ditekan, nyut-nyutan, demam, menggigil, dan lain sebagainya. Kita akan bahas penanganannya. Tapi sebelum itu, supaya ibu di sini, bapak ibu sekalian atau teman-teman bisa paham penanganannya dan lebih ngena, maka kita akan bahas mengapa mastitis bisa terjadi. Yang pertama, mastitis terjadi karena jarang menyusui. Menyusui itu lama, intervalnya itu terlalu lama. Menyusui yang direkomendasikan itu sekitar 8-12 kali dapat dalam 24 jam. Idealnya berarti 2-3 jam, tiap 2-3 jam. Kalau bayi pas mau menyusui kok tidur udah 3 jam, maka sebaiknya dibangunkan, misalnya usia-usia baby born ya. Terus habis itu kalau lebih lama dari itu, maka ASI akan dia menumpuk ya di payudaranya, karena pada saat ibu udah melahirkan habis itu menyusui, karena hormon prolaktin, oksitosin segala macam, ASI itu secara fisiologis oleh tubuh akan dikeluarkan dia untuk membantu tumbuh kembang bayinya. Ini adalah keadilan Tuhan yang benar-benar aku luar biasa banget. Kenapa? Karena semua orang, baik orang menengah, orang tidak punya, orang ekonomi kurang beruntung, orang kaya, semua punya ASI. Adil banget gitu Gusti Allah ngasih kelebihan pada ibu yang telah hamil, dikasih ASI semuanya, nggak pilih kasih. Nah tadi teman-teman, ASI harus dikeluarkan, nggak boleh didiemin di payudara, harus dikeluarkan dengan pumping ataupun dengan menyusui langsung. Sebab yang kedua itu karena higien yang buruk. Pada saat memberikan ASI, setelah memberikan ASI itu nggak dibersihkan, atau sebelumnya nggak dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Payudaranya, putingnya dibersihkan, atau mulut bayinya. Misalnya bayi-bayi di atas usia 1 tahun, karena dia kan mulutnya udah hampir kayak orang dewasa kan, dia main, dia makan segala macam, mulutnya bisa jadi nggak bersih, ada yang kotor di situ. Nah ini nggak dibersihkan. Nah pada saat nggak dibersihkan, maka di situ akan ada kuman yang masuk ke tubuh ibu. Apalagi pada saat kondisi ibu itu putingnya tuh lecet, maka ini bisa jadi port entry atau pintu masuk kuman masuk ke dalam tubuh ibu, maka akan terjadi mastitis. Biasanya bakteri-bakteri yang sering masuk itu adalah Staphylococcus aureus. Makanya nanti ada antibiotik yang direkomkan ya. Ini dokter sih sebetulnya. Jadi intinya masalah higien teman-teman. Higien atau kebersihan payudara dan mulut bayinya yang tidak diperhatikan sebelum dan setelah menyusui. Yang ketiga adalah cara menyusui yang salah. Ada beberapa hal yang perlu ibu semua bapak ibu perhatikan, cara menyusui yang baik dan benar, apa yang perlu dihindari. Yang pertama yaitu menyusui hanya satu posisi. Kita nggak direkomkan untuk pada saat ibu menyusui hanya satu posisi, karena itu akan mengganggu drainase atau alirannya, membuat nggak lancar. Kayak gitu aja gitu. Padahal kan kayak aliran air itu kalau satu doang itu kan merasa di situ kayak nggak ada jalan alternatif lain. Nah, ada beberapa posisi yang bisa disarankan. Mungkin ibu-ibu di sini baru tahu juga. Aku juga baru tahu karena riset. Di sini aku sebut ya karena aku nggak hafal. Ada namanya football hold, ada cradle hold, ada cross cradle hold, ada light back position sama side lying position. Ini ada gambarnya. Ini bisa ibu lakukan ya, mencari posisi yang nyaman gimana. Kalau udah bosan ganti segala macam, bisa dipraktekkan. Terus yang berikutnya adalah tidak memasukkan areola pada saat menyusui ke mulut bayinya. Areola ini adalah zona sekitar puting yang harus dimasukkan ke dalam mulut bayinya. Nggak cuma putingnya doang. Karena kalau putingnya doang dikira itu makanan dan akan mudah tergigit. Terus juga pemberian ASI-nya lebih mudah tersumbat karena bisa cuma ujungnya doang gitu, putingnya doang, sehingga harus masukkan semuanya sehingga kenyotnya lebih gampang. Nah ini harus dimasukkannya bapak ibu ya. Terus yang berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan juga oleh para ibu adalah tidak mengosongkan satu sisi payudara dengan tuntas. Pada saat memberikan ASI, bayi mungkin baru setengahnya, ASI-nya masih ada, ibu ngerasa masih berat, masih belum kosong payudaranya. Terus bayinya merasa pengen udah ngerasa kenyang. Terus nggak dikosongkan. Ini sebaiknya dikosongkan bapak ibu dengan pumping atau ya dengan pumping, dengan apalagi dengan suami ya mungkin dengan pumping, maka ini akan lebih menghindari terkena mastitis. Terus yang berikutnya, kesalahan yang saya lakukan juga itu lupa sambil memijat halus payudara pada saat memberikan ASI ke bayi.
Memijat halus payudara ya, dipijat di atas, bawah, samping sambil menyusui. Itu direkomendasikan. Kenapa? Ya kalian tahu kalau misal memerah memerah sapi itu kan pijatannya itu akan memudahkan ASI keluarnya. Sama. Ini kita kan mamalia juga kan? Ya ini nggak menyamakan sih, maksudnya pijatan halus itu akan memudahkan ASI untuk keluar, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Maka diusahakan kalau memang tangan sebelahnya nganggur atau suaminya juga nganggur, pijat halus payudara ibunya pada saat dia menyusui anaknya. Terus kesalahan memberikan ASI yang sering dilakukan juga adalah tidak membersihkan, higiennya tidak diperhatikan. Tadi udah dibahas juga kan di awal, pada saat setelah dan memberikan sebelum dan memberikan ASI tidak diperhatikan kebersihan mulut bayinya dan juga ASI atau puting dari ibunya. Ini harus diperhatikan betul-betul, karena ini masalah sepele tapi dampaknya bisa fatal. Bapak Ibu bisa bersihkan pakai apapun, pakai tisu, sekadar pakai tisu atau tisu basah, atau ya paling sering itu sih sepele kan, teman-teman mesti ada tisu popok buat ganti popok bayi, itu ambil aja satu buat bersihkan. Sepele tapi dampaknya bisa serius. Lanjut ke sebab berikutnya, yaitu soal bra. Bra ini terlalu ketat atau bahannya tuh kasar. Pakai bra-bra yang biasa buat main, padahal ada bra yang memang khusus dibuat untuk ibu menyusui. Contohnya, aku nggak tahu ya, aku baca ya. Ada wireless nursing bras, ada seamless and soft cup bras, dan sleep bras. Buat para suami, kalau kalian punya rezeki, belikan istri kalian ini, karena ini akan mengurangi potensi istri kalian terkena mastitis. Ini aku rekomendasikan ya, namanya juga suami sayang istri kan. Nah, usahakanlah berikan yang terbaik, salah satunya bra ini. Nah, udah kayak gitu kan lebih paham kenapa penanganannya ini itu. Nah, yang pertama tadi, pakai bra yang cocok dan juga cara menyusuinya juga tepat. Ini yang pertama. Kenapa ini dilakukan pertama? Karena ini tidak punya efek samping. Ini nggak punya efek yang bisa bisa memberatkan selanjutnya. Karena ini tanpa obat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum obat-obatan, sebelum ini itu, pakai ini dulu. Tentu, yang kedua penanganannya adalah susui terus, baik dengan pumping maupun dengan menyusui langsung. Tadi 8-12 kali dalam 24 jam atau 2-3 jam per 2-3 jam. Itu ya, usahakan terus menyusui karena ibu hamil ASInya pasti ngucur terus. Ini harus diperhatikan teman-teman. Jangan lupa para suami ingatkan ibunya pada saat bangun, pada saat tidur dibangunkan untuk menyusui anaknya. Yang ketiga yaitu dikompres. Dikompres apa dok? Hangat atau dingin? Ada dua jenis kompres. Yang pertama adalah kompres hangat. Kompres hangat dilakukan sebelum menyusui. Sebenarnya ini tricky ya. Kenapa? Karena pada saat sebelum menyusui bisa jadi anak udah nangis duluan. Nah, ini sebetulnya ibu bisa memperhatikan ada polanya. Sebetulnya kalau ibu udah ada chemistry sama anaknya. Ini anak bayi ini mau menyusui nih, udah kelihatan gitu. Nah, makanya ibu-ibu sebelum bangun maka dikompres hangat dulu karena akan mau menyusui. Kenapa dikompres hangat? Karena ini bisa melebarkan saluran duktus, saluran sakus yang ada dalam payudara, yang itu aliran ASI, terus juga bisa memperlancar ASI, merilekskan payudara, dan juga melebarkan saluran ASI tadi ya. Kompres hangat bisa dilakukan dengan kain yang lembut dengan handuk ya yang halus, dicelupkan ke air yang mendidih, terus habis itu dirasa nggak panas, tempelkan di bagian atas, samping, bawah. Lakukan 5 menit atau 10 menit ya setiap mau menyusui. Nah, jenis kompres yang kedua adalah kompres dingin. Kompres dingin ini lebih gampang. Kenapa? Kan dilakukan setelah memberikan ASI pada anak. Pada saat setelah memberikan ASI kan anak udah tidur, udah nyaman, dia udah kenyang. Habis itu ada kompres dingin yang dilakukan untuk menghindari mastitis. Kompres dingin ini bisa diberikan dengan es yang dilapisi dengan handuk dengan kain yang lembut yang halus. Tadi sama, dikompres di bagian atas, samping. Lakukan 5-10 menit setiap setelah memberikan ASI. Cuman jangan sampai kayak dibius jadi dingin banget, enggak juga. Maksudnya teman-teman tahu lah, Bapak Ibu tahu kadarnya seperti apa supaya ini kayaknya udah nyaman deh kayak gitu. Kompres dingin ini dilakukan biasanya di penanganan luka ya, sebenarnya di awal-awal. Cuman pada saat pembengkakan payudara setelah memberikan ASI juga direkomendasikan diberikan kompres dingin. Fungsinya yaitu untuk mengurangi pembengkakan, terus mengurangi peradangan dan mengurangi nyeri pada jaringan payudara. Terus penanganan yang berikutnya yang jarang dilakukan, ini aku juga baru tahu, aku habis searching ya, yaitu dikompres kubis. Serius, kubis yang bersih kalian beli di tempat sayuran yang biasa buat masak itu, dicuci bersih dulu, habis itu ditempelkan di payudara. Biasanya kalau ibu menyusui pada saat mau tidur, direkomendasikan dikompres pakai kubis untuk menghindari pembengkakan di sini dan juga mengurangi nyeri pada saat mastitis, pada saat terjadi mastitis. Ini
Aku baru tahu coy. Mungkin akan aku rekomendasikan ke istriku juga. Silakan dipraktekkan. Nah, penanganan paling akhir yang bisa Bapak Ibu semua lakukan di rumah adalah pengobatan. Bisa datang ke puskesmas, ke klinik, dokter spesialis manapun itu. Kalau memang dirasa sudah sangat mengganggu, udah nggak kuat lagi dan rasanya tuh ya udah nggak nyaman buat tidur segala macam. Nah, ini bisa diberikan obat-obatan seperti anti nyeri, anti demam, terus antibiotik ya, tergantung kondisi situasinya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Cuman karena memang sudah lama, kalau mastitis itu sudah lama dan sebagian besar mastitis memang karena bakteri, maka pastikan ibu pas periksa itu dapat antibiotik. Kalau belum, tanyakan ke dokternya, dok, kenapa aku nggak dapat antibiotik? Karena kan biasanya mastitis itu paling sering kan bakteri, teman-teman. Sehingga lebih gampang kalau Bapak Ibu periksa dapat antibiotik. Sehingga pastikan dulu nih, tanya doang, bukan protes ya, bukan marah-marah ya, tanya, dok, kenapa alasan nggak dikasih antibiotik, kayak gitu. Gitu aja teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Ini adalah pengalamanku karena istriku lagi menyusui juga, supaya bisa aku kasih sharing dan ngasih manfaat, maka aku bikin ini di YouTube. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mantap.